Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Fadilah. Saya dari kelas 12 Farmasi 2 SMK Muhammadiyah Tanjung Raja, program keahlian farmasi. Sekarang sudah mulai memasuki minggu terakhir bulan suci Ramadan. Gimana kabar kalian sobat farmasi? Udah siap untuk liburan? Siap untuk mudik ke kampung halaman? Bagi kalian yang akan melakukan perjalanan mudik, aku akan ngasih tips untuk persiapan obat selama mudik. Kenapa perlu dipersiapkan? Tentunya agar kita dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman. Karena dengan adanya pencegahan dengan menyediakan obat yang sekiranya diperlukan. Obat apa saja yang perlu dipersiapkan? Yuk simak video berikut ini. Obat yang dibutuhkan selama perjalanan mudik yaitu obat untuk gangguan kesehatan ringan. Biasa menggunakan obat bebas ataupun obat bebas terbatas yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Adapun obat untuk penyakit berat yang tidak dapat diatasi secara sesuai medikasi. Yang umumnya obat yang digunakan yaitu obat keras yang harus diresepkan oleh dokter. Nah, untuk cara mengatasinya, kalian harus periksa ke dokter mengenai kondisi tubuh Anda. Jika tidak memungkinkan, Anda harus menunda perjalanan mudik sampai kondisi tubuh Anda benar-benar stabil. Obat untuk penyakit kronis, jika sedang dalam perawatan, periksa persediaan obat Anda. Apakah mencukupi sampai liburan selesai? Jika perlu, mintalah diresepkan oleh dokter sediaan obat secukupnya sampai liburan selesai. Dan jangan lupa tanyakan kepada apoteker jika ada yang belum dimengerti tentang penggunaan obat maupun penyimpanan obat tersebut. Apa saja sih obat yang perlu dipersiapkan selama perjalanan mudik? Contoh obat yang pertama itu obat nyeri dan demam. Untuk mengantisipasi kemungkinan menderita nyeri seperti sakit kepala atau sakit gigi dalam perjalanan. Dapat disiapkan obat bebas ataupun obat bebas terbatas yang mengandung paracetamol dan ibuprofen. Obat yang kedua itu obat diare. Kadangkala saat lebaran, karena banyaknya jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi, kita mengalami gangguan pencernaan hingga menjadi diare. Sebagian besar diare disebabkan oleh virus dan tidak berbahaya karena dapat disembuhkan sendiri. Yang ketiga, obat mabuk perjalanan. Yang ini sangat penting karena dapat dilakukan untuk mencegah mabuk perjalanan. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah mabuk di perjalanan yaitu duduklah di depan dengan pandangan lurus ke depan. Jangan membaca di dalam kendaraan dan menghindari bau-bauan yang memicu mual. Yang keempat, obat MA atau obat gangguan lambung. Saat lebaran seringkali kita mengkonsumsi berbagai jenis makanan asam dan pedas yang dapat menyebabkan sakit MA kambuh. Jika gangguan masih ringan, kita dapat menggunakan obat yang menetralkan asam lambung seperti antasida dan mengurangi produksi asam lambung seperti golongan antihistamin H2. Yang terakhir, obat alergi. Alergi bisa kambuh secara tiba-tiba, bisa karena makanan ataupun faktor lingkungan. Pada suasana lebaran yang kondisi berbeda dari biasanya, mungkin saja kita dapat terkena paparan pemicu alergi, sehingga alergi kambuh. Dan selanjutnya, untuk obat-obat yang sudah saya sebutkan tadi, sebaiknya disimpan di dalam kotak P3K, agar dapat mempermudah kita untuk mencarinya. Saya mewakili siswa SMK Farmasi Muhammadiyah Tanjung Raja mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Lia Fadilah pamit undur diri. Nasrun minallah wa batin qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.